Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi studi fikih yang berjudul Fikih ibadah. Selamat menyaksikan. Fikih ibadah. Yang pertama yaitu fikih ibadah. Fikih ibadah merupakan pemahaman mendalam terhadap nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sah tentang penghambaan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikih ibadah sebagaimana dikemukakan Mustafa Zarko adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penghambaan seorang mukallaf kepada Allah sebagai Tuhannya. Sebagai hasil penelaahan yang mendalam terhadap dalil-dalil tafsir yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maksud dari penghambaan adalah rangkaian peribadatan yang harus dilakukan setiap mukallaf dan dijalankan semata-mata untuk mengabdi kepada Allah serta taat terhadap segala perintahnya. Fikih ibadah menurut Yusuf Musa mencakup 5 peribadatan, yaitu sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Wahbat sependapat dengan Yusuf Musa namun tidak memasukkan jihad dalam ibadah madho, namun memasukkan nazar serta kafarah sumpah. Dengan adanya perkembangan zaman, ruang lingkup fikih ibadah yang dikemukakan Wahbat cenderung lebih diterima. Ketaatan terhadap ketentuan hukum tidak boleh ditendensikan pada kepentingan kehidupan dunia. Allah sebagai syar'i menetapkan ketentuan syariah bukan sebagai perangkat kehidupan yang mengatur hubungan perekonomian anggota masyarakat dengan prinsip saling menguntungkan, namun semata sebagai sarana untuk mewujudkan ketaatan mereka sebagai makhluk terhadap Allah sebagai Kholiknya. Yang kedua yaitu ruang lingkup fikih ibadah. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa semua kehidupan hamba Allah yang dilaksanakan dengan niat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bernilai ibadah. Hanya saja ada ibadah yang sifatnya langsung berhubungan dengan Allah tanpa ada perantara yang merupakan bagian dari ritual formal atau hablum minallah. Dan ada ibadah yang secara tidak langsung, yakni semua yang berkaitan dengan masalah muamalah yang disebut dengan hablum minannas atau hubungan antar manusia. Secara umum, bentuk ibadah kepada Allah dibagi menjadi 2, yaitu ibadah madho dan ibadah ghairu madho. Yang pertama yaitu ibadah madho. Ibadah madho adalah ibadah yang perintah dan larangannya sudah jelas secara zahir dan tidak memerlukan penambahan atau pengurangan. Ibadah ini ditetapkan oleh dalil-dalil yang kuat atau qad'iyah adilalah. Misalnya perintah sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan bersuci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua yaitu ibadah ghairu madho. Ibadah ghairu madho adalah ibadah yang cara pelaksanaannya dapat direkayasa oleh manusia. Artinya bentuknya dapat beragam dan mengikuti situasi dan kondisi, tetapi substansi ibadahnya tetap terjaga. Misalnya perintah melaksanakan perdagangan cara yang halal dan bersih, larangan perdagangan yang gharar, mengandung unsur penipuan dan sebagainya. Ibadah merupakan bentuk pengakuan yang hakiki dari hamba Allah bahwa dirinya adalah alam yang akan binasa. Dirinya tiada berarti, dirinya lemah, dirinya kotor dan tidak berdaya upaya. Oleh karena itu, beribadah kepada Allah merupakan upaya agar Allah memberikan kekuatannya, melimpahkan rahmat, melimpahkan kasih sayangnya, serta membersihkan jiwa yang kotor. Yang ketiga, manfaat fikih ibadah. Yang pertama, memahami tuntunan ibadah. Fikih ibadah membantu individu memahami tuntunan dan aturan yang berkaitan dengan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini memungkinkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah dengan benar sesuai ajaran Islam. Yang kedua, menjaga kualitas ibadah. Dengan memahami fikih ibadah, seseorang dapat menjaga kualitas ibadahnya, menghindari kesalahan dan melaksanakannya dengan khusyuk. Yang ketiga,
menyelaraskan ibadah dengan nilai-nilai Islam. Fikih ibadah membantu individu memahami bagaimana ibadah menghubungkan mereka dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Ini memungkinkan penghayatan yang lebih dalam terhadap agama. Yang keempat, menghindari kesalahan dan bid'ah. Melalui pemahaman fikih ibadah, umat Islam dapat menghindari kesalahan dan praktik-praktik bid'ah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, mendapatkan pahala. Dengan menjalankan ibadah sesuai dengan fikih yang benar, individu berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, memperkuat kepatuhan kepada Allah. Fikih ibadah membantu memperkuat ketaatan kepada Allah dan menguatkan ikatan spiritual antara individu dengan Sang Pencipta. Yang ketujuh, memperkuat hubungan sosial. Ibadah juga memiliki dimensi sosial seperti zakat dan haji yang dapat memperkuat hubungan antar individu dan membantu mereka memahami konsep berbagai dan solidaritas. Yang terakhir, menjaga kesehatan jiwa dan tubuh. Beberapa ibadah seperti sholat juga memiliki manfaat seperti jiwa dan fisik dengan memberikan waktu untuk refleksi dan gerak dan fisik. Yang terakhir, penerapan fikih ibadah di Indonesia. Penerapan fikih ibadah di Indonesia berkaitan dengan praktik ibadah dalam Islam. Di Indonesia, mayoritas penduduknya adalah Muslim, dan praktik ibadah Islam diatur oleh prinsip-prinsip fikih. Beberapa aspek penerapan fikih ibadah di Indonesia meliputi yang pertama, sholat. Sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap Muslim di Indonesia. Umat Islam melaksanakan sesuai dengan ajaran fikih yang berlaku seperti madhab Syafi'i, madhab Hanafi, dan madhab-madhab lainnya. Yang kedua, puasa. Selama bulan Ramadan, umat Islam berpuasa dari fajar hingga maghrib. Penerapan fikih puasa termasuk dalam hal syarat-syarat sah yang batas-batas harus diikuti. Yang ketiga, zakat. Zakat adalah salah satu pilar Islam. Di Indonesia, lembaga-lembaga seperti Badan Amil Zakat mengelola dana zakat untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Yang keempat, haji. Haji adalah ibadah yang wajib bagi Muslim yang mampu dan penerapannya melibatkan perjalanan ke Mekah sesuai dengan ketentuan fikih. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia juga memiliki peran dalam mengatur beberapa aspek fikih ibadah, seperti penerapan Hari Idul Fitri dan Idul Adha. Penerapan fikih ibadah di Indonesia juga dapat bervariasi berdasarkan tradisi dan budaya setempat yang dapat mempengaruhi tata cara pelaksanaan ibadah. Selain itu, perkembangan dakwah dan pendidikan agama juga mempengaruhi pemahaman dan praktik ibadah di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Apabila dari awal hingga akhir ada kurang lebihnya kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.